Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauzan Fajri dari program studi akuntansi Universitas Negeri Semarang, dan pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber daya komputasi dan komunikasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama ada komputasi. Nah, komputasi adalah suatu istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma tertentu. Nah, komputasi merupakan sebuah subjek dari computer science yang menganalisa apa yang bisa maupun tidak bisa dilakukan secara komputasi. Nah, hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, yaitu suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Secara umum, Ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. Berikutnya ada peranti keras. Yang pertama adalah prosesor atau unit pemproses atau Central Processing Unit atau CPU. Adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Nah, ada beberapa jenis CPU yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan terkenal, antara lain adalah Intel, Advanced Micro Devices atau AMD, Cyrix, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian ada memori. Memori yang disebut juga sebagai ruang penyimpanan primer atau Random Access Memory, atau biasa disebut sebagai RAM, yaitu mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer, di mana memori ini adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Kemudian ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Kemudian ada alat input atau input device. Adalah data yang diterima dari manusia atau human capture data mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Input yang diterima dari manusia sangat penting karena memberikan satu mekanisme langsung bagi pengguna untuk mengendalikan komputer. Berikutnya adalah alat output atau output device, yaitu dua alat output. Yang paling dikenal adalah layar komputer, yang terkadang disebut juga sebagai layar monitor atau monitor dan printer. Meskipun konsep-konsep kantor tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian, hasil output cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi. Kemudian ada multimedia, yaitu evolusi pertama alat input dan output adalah menuju multimedia, di mana penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh suatu gambar atau video. Berikutnya adalah alat komputasi pribadi. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Keypad menjadi alat input. Meskipun beberapa orang merasa menekan tombol keypad telepon adalah hal yang membosankan. Namun, telepon seluler memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja, dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Kemudian telepon seluler cerdas atau smartphone. Nah, telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Sebut saja smartphone bisa mengakses web dan dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya, seperti agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan komputer mikro. Kemudian jaringan rumah. Nah, perusahaan telepon menjual modem DSL atau digital subscribe line. Nah, baik modem, kabel, maupun DSL dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah-rumah. Kemudian ada keamanan komputasi rumah. Nah, tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja. Misalnya update, sistem operasi virus, dan spyware. Nah, terdapat dua jenis perbaruan atau update yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem informasi dan untuk peranti lunak atau aplikasi.
Nah, mengupdate sistem operasi Anda penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Keamanan adalah kepentingan utama, namun efisiensi hendaknya tidak diabaikan. Berikutnya adalah peranti lunak. Nah, peranti lunak terdapat menjadi dua. Yang pertama ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugasnya mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Berikutnya adalah peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi siap pakai atau pre-written application software atau kadang-kadang disebut peranti lunak off the shelf diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Nah, pengguna dapat menggunakan peranti lunak yang telah dikembangkan oleh programmer-programmer yang berpengalaman tanpa harus memperkerjakan programmer sendiri atau belajar bagaimana cara membuat program. Berikutnya adalah komunikasi. Terdapat koneksi publik, yaitu modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 KB per second. Nah, protokol-protokol jaringan layanan digital terintegrasi atau Integrated Service Digital Network atau ISDN dan saluran berlangganan digital atau Digital Subscriber Line atau DSL menjadi standar untuk mengirim data pada kecepatan 1,5 hingga 32 MB per second melalui saluran telepon standar. Nah, saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Nah, istilah saluran sewaan atau lease line dan saluran khusus juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditujukan untuk Anda gunakan disediakan oleh persediaan layanan umum yaitu perusahaan telepon. Berikutnya adalah jaringan pribadi maya atau Virtual Private Network atau biasa disingkat sebagai VPN. Nah, untuk dapat menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah, dapat memilih VPN sebagai pilihannya atau jaringan pribadi maya, Virtual Private Network atau VPN. Berikutnya adalah protokol komunikasi. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Nah, terminal di sini adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Nah, IBM menyadari keterbatasan komunikasi ini sebagai suatu masalah sehingga IBM dan perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi. Berikutnya adalah paket. Nah, untuk memindahkan data-data dengan volume besar, pesan-pesan yang dikirimkan perlu dipecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga pesan dari satu komputer tidak mendominasi media komunikasi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan paket-paket data. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Berikutnya adalah alamat jaringan internet. Nah, ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 225 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Berikutnya adalah konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya, seperti Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah jaringan atau lintasan komunikasi suara melalui internet. Nah, jika komputer Anda memiliki sebuah mikrofon dan pengeras suara, maka Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan perlengkapan yang sama di komputer mereka. Mungkin cukup sekian dari saya karena waktunya yang terbatas. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.